Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya Adita Putriadi dengan NIM 19040110. Saya Sini Paujia dengan nomor NIM 19010080. Dan saya Tessa Arianto dengan NIM 190100076. Nah, teman-teman semuanya, pada kali ini di BK Entrepreneurship ini kita membuat sebuah produk media layanan BK. Nah, di media layanan BK ini, peran guru BK di sekolah itu sangat penting dalam membantu mengembangkan potensi siswa agar siswa itu bisa mencapai tugas perkembangannya secara optimal. Nah, dalam membantu itu, kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling membuat sebuah media di mana media ini akan berguna bagi para guru BK di sekolah agar mereka bisa memberikan sebuah layanan itu lebih menarik, kreatif dan inovatif serta tidak monoton lagi. Nah, biasanya kita melakukan konseling ini misalkan hanya dengan tanya jawab saja, kemudian melakukan bimbingan tanpa permainan. Nah, sekarang bagi para guru BK semuanya bisa menggunakan media seperti ini dalam memberikan layanannya agar lebih kreatif lagi. Nah, jadi siswanya itu tidak monoton saat diberikan bimbingan atau konseling. Nah, dengan adanya media BK ini, guru BK juga bisa memperoleh informasi terkait konseling melalui permainan. Nah, produk yang kami buat ini kita namakan apa, teman-teman? TOD Guling Caper. Nah, TOD Guling Caper ini guling bukan sembarang guling, dan ini caper bukan sembarang caper. Tapi guling ini singkatan dari apa, teman-teman? Guidance and Counseling. Nah, jadi gulingnya itu adalah Guidance and Counseling. Sedangkan capernya itu bukan caper cari perhatian ya, apalagi cari perhatian sama mantan, bukan. Itu bukan caper cari perhatian ya, apalagi cari perhatian sama mantan. Nah, kalau ini mah capernya itu singkatan dari Karir dan Personal. Jadi, TOD ini adalah Truth Order, Guling Caper, Guidance and Counseling, Karir dan Personal. Nah, di media BK ini kita menyediakan ada 2 spin yang akan kita mainkan. Pertama itu ada terkait apa, teman-teman? Terkait karir. Nah, kemudian yang kedua itu ada terkait personal. Nah, di sini cara mainnya gimana sih, Kak? Nah, nanti akan kita praktekkan ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dulu. Kita akan memperkenalkan bagaimana media BK buatan kita ini ya, produk pengembangan kita ini. Nah, jadi di sini kami menerapkan sebuah desain. Di desainnya itu dengan sangat menarik banget ya, teman-teman bisa melihat desainnya itu penuh dengan warna-warna ya, seperti kita semuanya. Kita di sini mendesainnya itu dengan penuh warna ya, biar ceria dengan sama hatinya, kita sama-sama ceria nggak mendung. Nah, di sini kenapa dengan banyak warna gini, biar ketika siswa melihatnya itu tidak monoton dan tidak jenuh ya, bahkan lebih menarik nih. Di sini kami menerapkan ada beberapa tempelan di sini ya. Di sini ada bimbingan, konseling, ada dari bidang pribadi, kemudian sosial, belajar dan karir. Nah, di sini itu adalah media layanan BK yang kami buat itu memuat dengan 3 bidang memuat 4 bidang di layanan bimbingan dan konseling. Nah, meliputi bidang pribadi, sosial, karir dan belajar. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan lagi ya bahwa dari Guling Caper ini singkatan dari Guidance and Counseling, Karir dan Personal, karena itu bahasa Inggris, public dan private. Jadi di sini kita pakai bahasa Indonesia saja. Ada bimbingan, Konseling, Personal, dan karir. Oke, nah biar teman-teman semuanya pada tahu nih cara mainnya gimana? Mau tahu? Oke. Nah, sekarang kita perlihatkan nih kepada teman-teman semuanya yang lagi nonton di sini, jangan lupa like dan subscribe juga ya, teman-teman. Silahkan nanti perhatikan bagaimana dari tete-tete yang cantik ini akan memperagakan bagaimana cara mainnya gitu. Oke, silakan Teh. Nanti kalian yang main berdua ya. Di sini saya sebagai guru BK-nya, Jadi, dan kalian sebagai siswanya. Jadi Rika ya yang menyiapkan pertanyaannya. Ya, oke. Oke. Nah, teman-teman semuanya juga, sebelum nanti kita mainkan, di Guling Caper yang kita buat ini beda dengan yang lainnya. Ada keunggulan-keunggulan yang tersedia di media ini. Yang pertama apa?
didesain dengan sangat menarik banget kan Penuh teman-teman. warna. Penuh warna ya. Terus kemudian yang kedua, yang menjadi keunggulan dari sini tuh permainannya itu pertama bisa dilakukan secara kelompok maupun individual. Nah, kalau misalkan guru BK untuk memberikan layanan bimbingan kelompok nih, biar lebih menyenangkan, lebih efektif, kemudian lebih menarik lagi, ini juga bisa digunakan. Terus ketika ada siswa yang konseling, terus kita ingin memvariasikan gitu, biar siswanya itu bisa berperan aktif di konselingnya itu berbasis permainan. Nah, ini bisa juga dilakukan secara konseling individual. Nah, keren banget kan guys dari produk yang sudah kita kembangkan ini ya. Nah, ini tuh dimodifikasi. Kalau truth itu apa teh artinya? Tantangan, Truth tantangan. Oke, kalau biar apa teh? kejujuran. Jadi di sini ada tantangan, ada kejujuran. Di sini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat menantang siswa, menantang kalian yang memainkan TOD Berencana ini, dan juga sangat diperlukan kejujuran dalam menjawabnya gitu ya. Teman-teman semuanya, di Guring Capar ini juga ada beberapa sub ya, karena kita di sini mengklasifikasikannya itu ada yang terkait karir, ada yang lingkaran STI-nya itu terkait personal atau terkait diri individu. Nah, di sini bisa kita lihat, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, di lingkaran ini itu ada terdiri apa aja teh? Kalau di bagian karir ada apa aja lingkarannya? Kalau di karir ada harapan, penghargaan, akademik, motivasi, cita-cita, jenis profesi, dan prospek karir. Oh, dan prospek karir. Oke, nah teman-teman, kalau di bagian karir ini terdapat dari jenis profesi. Nah, ini mah gimana cara mainnya itu, gimana kepintaran dan gimana guru BK bisa memvariatifkan. Nah, kalau yang kami buat ini misalkan di jenis karir, kalau misalkan nih banyak siswa nih yang belum tahu tuh aku nanti mau lulus kemana nih, terus aku nggak tahu mau kuliahnya jenis apa, terus aku juga nggak tahu macam-macam pekerjaan yang cocok dengan aku itu apa. Nah, kalau misalkan di layanan bimbingan itu kan sebagai media informasi ya, kalau di konseling itu ini sebagai bagaimana kita bisa menggali informasi terkait konseling melalui media ini. Nah, kalau misalkan di bimbingan nih kita ingin memberikan materi terhadap konseling, misalkan baik itu klasikal, kelompok maupun individual. Nah, misalkan diputarkan, nah di sini tuh ada beberapa ini ya, ada dear, ada harapan, dan ada jenis-jenis pertanyaan terkait lingkaran di sini. Nah, di sini tuh ada misalkan cita-cita. Nah, di sini guru BK atau kita juga sudah membuat beberapa kartu terkait bagian terkait cita-cita, harapan, kemudian dari prospek karir, jenis-jenis karir. Kita itu bisa memperagakannya itu bisa menggunakan kartu yang sudah kita buat, dan juga bisa autodidak memberikan pertanyaan secara langsung. Apa yang ingin guru BK tanyakan bisa langsung ditanyakan, ataupun misalkan pengen melalui pengocokan kartu itu juga bisa banget gitu loh guys. Nah, terus selain itu, kalau misalkan di sini nih ada jenis karir. Nah, kalau misalkan siswanya itu memutarkan, kemudian panennya itu berada pada jenis karir, nah berarti di sini guru BK harus menjelaskan jenis-jenis karir itu seperti apa. Nah, biar siswanya juga itu berperan aktif. Nah, guru BK juga bisa bertanya, contohnya seperti ini teh. Aku mau bertanya ke kamu ya. Oke, coba jenis-jenis pekerjaan itu ada apa aja? Jenis-jenis pekerjaan ya, apa profesi? Profesi juga sama. Ada guru, Terus TNI, polisi, dokter, masih banyak lagi. oke, masih banyak ya. Contohnya seperti guru, profesinya itu seperti menjadi seorang polisi yang pastinya, misalkan di sini guru BK itu bisa menjelaskan apa itu profesi, bagaimana jenis-jenis profesinya, terus kemudian bagaimana misalkan karakter siswanya itu seperti ini, dan misalkan lebih cocok ke profesi yang mana nih. Nah, nanti guru BK-nya akan menyediakan media lain juga sebagai bahan profesi nanti ke depannya itu ada apa saja gitu. Nah, kemudian di sini ada terkait
Akademik. Kalau akademik itu terkait baik itu di bidang pembelajarannya. Misalkan siswanya itu malas banget belajar. Permasalahannya siswanya itu malas banget yang namanya ketemu matematika, ketemu bahasa Inggris, ketemu fisika, kimia, dan pelajaran yang lainnya. Nah, nanti guru BK-nya bisa bertanya, memberikan pertanyaan, mata pelajaran apa yang paling tidak kamu sukai? Matematika. Kalau Sama juga sama kan matematika. Nah, nanti ini juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk guru mata pelajaran. Nah, di kita pun di sini di bagian personalnya terdapat beberapa bagian. Bisa dilihat? Oke, lihat ya. Oke, nah di sini tuh ada beberapa bagian yang akan kita mainkan, terdiri dari apa saja Teh? Coba. Dari mental, emosi, motivasi, pasangan, teman, dan keluarga. Nah, di sini tuh ya, misalkan ada siswa yang melakukan konseling. Baik, nanti kita akan putarkan. Kita coba sekarang. Coba, putar Teh. Nah, di sini ada terkait Mental. Kalau terkait mental itu terkait bagaimana siswa itu, apakah kesehatan mentalnya baik ataupun tidak, ataupun dia sedang mengalami tekanan-tekanan jiwanya gitu ya, bukan tekanan batin. Aduh, TBC ya. Apa TBC Teh? Tuberkulosis. Bukan? Tekanan batin cinta. Nah, itu kan bisa mempengaruhi terhadap kesehatan mental ya teman-teman. Nah, maka dari itu, ini sebuah cara teknik biar guru BK itu bisa tahu nih siswanya itu mengalami permasalahan apa, nanti akan diberikan pertanyaan. Oke, supaya kalian gak bingung ya dengan penjelasan kita yang mungkin terlalu panjang lebar ya, kayak perjalanan kita ya. Oke, kita langsung saja contohkan permainannya. Begini aja ya. Coba kalian silahkan mainkan. Saya sebagai guru BK-nya. Oke, teman-teman semuanya mau tahu? Oke, simak video berikutnya. Cara memainkan guling caper. Teman-teman ya, biar tidak terlalu lama kita mainkan saja. Coba Kak, kita lebih dekat ke kamera biar teman-teman yang bisa melihat dengan jelas ya. Biar kayak dia memberikan langsung. Oke, silakan. Di sini saya sebagai guru BK-nya. Silakan, siapa yang di sini akan main terlebih dahulu? Aku nih. Oke. Di sini saya akan memutarkan bagian ini dulu ya. Kita tentang karir. Oke, kita putarkan. Oke, berhenti di pemeragaan. Oke. Nah, di sini karena di sininya itu terkait pemeragaan, tanahnya mengarah kepada pemeragaan, terlihat ya. Nah, jadi di sini guru BK itu memberikan kesempatan kepada siswanya biar bisa aktif dengan memperagakan, karena ini terkait karir berarti memperagakan tentang profesi atau pekerjaan. Tadi itu ya kita sudah akan memperagakan bagaimana nih tes, karena di sini ya pemeragaan berarti akan dikasih tantangan dari guru BK-nya. Silakan peragakan bagaimana ketika kamu mengajar menjadi seorang dokter ya, merawat pasiennya. Silakan peragakan. Saya jadi pasien. Iya, ini jadi pasiennya. Selamat pagi. Ada yang perlu dibantu? Ini Bu, saya punya keluhan perut saya tuh sering sakit. Sakit karena apa? Sakitnya itu tiap makan pedas sama mie kayak gitu Bu. Kepala juga sering pusing, terus pundak sakit. Jadi rasanya kayak pegel gitu. Ditusuk-tusuk. Iya, sakitnya ditusuk-tusuk gitu itu. Ya, mungkin bisa jadi lambung, tapi lebih baik kita cek dulu ya, diperiksa dulu. Oke. Nah, itu ada contohnya dari pemeragaan. Bahkan siswanya itu bisa lebih kreatif lagi dalam memperagakannya. Bisa itu siswanya memperagakan bagaimana menjadi seorang pilot, misalkan harus gimana, terus menjadi seorang polisi, siap komandan, laksanakannya. Nah, itu menjadi seorang dalam pemeragaan. Nah, di sini siswanya bisa memperagakan macam-macam profesi. Oke, nah kita next ke yang bawahnya. Oke, sekarang siapa yang main? Tessa. Contohnya, coba 1, 2, 3. Ini Ibu kurang keras. Maaf Sama ya, boleh. 1, 2, 3.
Oke, ada terkait pasangan. pasangan. Oke. Nah, di pasangan ini bisa terkait misalkan bisa diberikan pertanyaannya itu yang menantang Tentang pasangan terus apa? tentang pasangan ya, bukan tentang selingkuhan. Oke, contohnya nih, guru BK-nya memberikan pertanyaan, nanti bisa disediakan sebuah kartu yang isinya pertanyaan terkait pasangan ya. Bagaimana siswa itu mempunyai pacar, gaya pacarannya gimana. Nah, guru BK bisa mengetahui informasinya dari truth order ini. Jadi kalian wajib banget nih, kita sedang mengembangkan truth order ini dan ini sangat bermanfaat banget di sekolah. Oke? Nah, teman-teman semuanya, tadi kan Tessa terkait pasangan ya. Ini mah bobo doang cenanya. Oke, Tessa, di sini ibu mau bertanya, apakah kamu punya pacar? Punya. Oke. Berapa lama kamu pacaran? Baru sebentar, Bu, sebulanan. Sebulanan. Oke, apakah kamu sudah berpikiran untuk serius sampai ke jenjang pernikahan atau enggak? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau misalkan belum, kamu kenal di mana sama pacar kamu? Di sekolah, bukan satu sekolah. Oke, masih anak sini juga Iya. ya. Nah, teman-teman, dari pemeragaan ini kita sebagai guru BK bisa mengkolaborasikan. Maaf ya, ini sedikit tipe-tipe. Nah, di sini guru BK-nya itu bisa memberikan pertanyaannya itu yang bersifat random, diajak ngobrol, ataupun hanya satu pertanyaan. Misalkan, apakah kamu memiliki pacar? Ya, saya punya. Nah, misalkan udah lewat, puterin lagi. Nah, itu pun bisa dilakukan. Namun kalau misalkan guru BK-nya pengen memiliki informasi yang lebih, berarti guru BK-nya bisa bertanya random. Bertanya tentang pasangan, berarti nanya tentang apa-apa aja gitu, sampai ke detail karena jadiannya berapa, ketemunya di mana, nama orangnya siapa, nama orang tuanya siapa, nomor sepatunya berapa gitu. Bisa ditanyakan juga ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara permainan itu sama saja dengan TOD atau truth order yang lainnya, tapi kalau ini terkait guidance and counseling atau bimbingan dan konseling. Gitu. Nah, di sininya selain itu guru BK juga bisa mengkolaborasikan dengan permainan role playing, kemudian modeling, dan misalnya praktik psikodrama, sosiodrama itu bisa banget pakai ini ya teman-teman. Kalau misalkan di sini nih ada karir itu kan ada tentang harapan, prospek karir kedepannya akan seperti apa, kemudian cita-citanya nanti akan seperti apa. Karena banyak sekali siswa-siswa baik itu di tingkat SMP maupun SMA yang masih kebingungan cita-cita, bahkan banyak banget di sekolah juga yang saya nggak tahu harapan saya kedepannya mau jadi apa, mau seperti apa, itu banyak banget. Nah, maka dari itu biar siswanya bisa mengenali potensi dirinya, itu bisa menggunakan ini. Oke, nah teman-teman semuanya, biar teman-teman jangan cuma nonton aja, tapi nanti teman-teman juga bisa mempraktekkan ini. Nanti teman-teman bisa beli ya. Ini produk pengembangan kita. Harganya apa ya? Harganya minimal tapi kualitas maksimal nih. Harga terjangkau. Iya, terjangkau, minimal dengan kualitas maksimal ya. Bisa dilihat ya teman-teman, sangat menarik banget. Harganya ekonomis tapi ini sangat bermanfaat bagi guru BK di sekolah gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau beli ini teman-teman bisa buy one get one ya, beli satu dapat satu. Baik hati banget ya kita. Kalau misalkan beli satu dapat satu, wah keren banget. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh nanti teman-teman tanyakan saja di kolom komentar ya di YouTube teman-teman semuanya. Mungkin udah cukup jelas mungkin ya bagaimana cara mainnya. Sangat rinci ya. Sudah sangat rinci, tadi sudah kita Sangat pelajari simple. juga. Kemudian desainnya simple tapi elegan, wah menarik banget, berwarna-warni juga. Ayo dibeli kakak. Ayo dibeli kakak. Buy one get one-nya kakak. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini sangat bermanfaat banget bagi guru BK ya. Kami mahasiswa prodi bimbingan dan counseling mengembangkan media ini guna untuk meningkatkan
meningkatkan kinerja guru BK, peran guru BK di sekolah juga meningkatkan bagaimana bimbingan dan konseling itu bisa dibawa ke arah yang lebih kreatif dan inovatif lagi juga menyenangkan. Nah, meskipun banyak permainan lain yang dapat dimainkan di bimbingan dan konseling sebagai medianya, tapi POD guling cepat ini tak kalah menarik. Semuanya cukup sekian dari kami sebagai mahasiswa Ikip Siliwangi Prodi Bimbingan dan Konseling. Kami sangat bangga dan sampai jumpa di lain waktu. Dan tunggu produk-produk terbaru kami. Dadah.